Panduan software perpustakaan sekolah. Untuk menggunakan software perpustakaan sekolah, kita harus menginstal softwarenya terlebih dahulu. Untuk itu kita harus mempersiapkan installernya. Kita siapkan installernya, ini double klik, lanjut, selesai. Untuk pertama kalinya, setelah install, username-nya adalah master, passwordnya dikosongi, enter atau login. Nah, ini software perpustakaan sekolah. Di sini ada beberapa menu buku, siswa, guru, staf, peminjaman, dan seterusnya. Untuk mendata buku di perpustakaan, kita klik tombol buku ini. Bisa kita inputkan sangat banyak. Klik tambah. Kita inputkan kode buku adalah kode buku di perpustakaan, judul adalah judulnya, diisikan dan seterusnya. Ini isikannya seperti ini, diisi seperti ini. Kemudian klik simpan. Untuk mengedit salah satu item yang sudah ada, pilih, misalnya kita akan mengedit nomor 3 ini. Ini di double klik, atau kita klik ini terus edit. Setelah kita edit, misalnya yang ingin diedit apa gitu, kemudian klik simpan atau tekan tombol Ctrl S atau Alt S, atau klik ini, klik simpan, maka sudah tersimpan. Untuk menghapus, misalnya ingin menghapus ini, pilih dulu ini, kemudian klik hapus, terus hapus ini. Kemudian ada lagi database siswa. Misalnya siswanya didata di sini. Untuk menambahkan, untuk mendata, klik tambah ini, kemudian diisikan NIS-nya ini nomor induk siswa, nama adalah nama siswanya, kelas adalah kelasnya. Untuk membuat kelas-kelas baru di sini, misalnya kelasnya 3 IPA. Simpan. Atau tergantung kelas yang ada di sekolah Anda, klik simpan. Nah, di sini bisa dipilih banyak nanti loh. Atau ingin menghapus, ya ini dihapus. Ini NIS ini diisi dengan nomor induk siswa, nama diisi dengan nama siswa, kelas diisi dengan kelas siswa, jurusan ya jurusannya apa, tahun angkatan berapa, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, alamatnya mana, telepon atau HP yang bisa dihubungi. Kemudian maks pinjam ini digunakan untuk memberi batasan berapa siswa ini, Dian Sastrowardoyo ini boleh meminjam buku maksimum. Misalnya maksimum 3, berarti kalau dia sudah meminjam 3, kalau belum mengembalikan buku yang dipinjam, dia nggak bisa meminjam lagi. Kemudian adalah juga guru. Misalnya NIP ini diisi dengan kode atau NIP, terserah, pokoknya berbeda dengan yang lain. Kemudian namanya siapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya mana, telepon, terus maksimum pinjamnya.
staff. Staff ini digunakan untuk mendata staff yang atau perangkat sekolah yang ada di sekolahan. Misalkan kepala sekolah, bendahara, dan seterusnya dimasukkan dalam staff ini. Kemudian peminjaman. Ini digunakan untuk transaksi peminjaman buku oleh anggota, baik itu siswa, guru, atau staf. Misalkan ini bisa di-scan barcode, bisa juga diketik manual, bisa juga dicari di sini. Nanti Dian Sastro kan siswa, berarti di sini jenisnya adalah siswa, durasi pinjamnya 7 hari, bisa disetting di pengaturan ini. Ini kode ini NIS-nya dia, NIS-nya nama siswa yang terpilih, kelasnya, maksimumnya 3 buku, tanggungan 0 buku. Tanggungan ini adalah buku yang sudah dipinjam tapi belum dikembalikan, jadi buku yang dibawa berapa gitu. Ini 0, berarti dia tidak mempunyai tanggungan. Jenis siswa, durasi pinjam 7 hari. Nah, durasi pinjam kan 7 hari, sekarang tanggal 21 Desember 2010. Maka harus dikembalikan tanggal 28 sebelum atau pokoknya sebelum atau tanggal 28 Desember 2010, 7 hari. Kalau melebihi tanggal ini, ketika mengembalikan kena denda. Dihitung per hari, per buku berapa, 1 hari berapa. Kalau 7 lebih banyak hari ya tinggal mengalihkan, banyak buku gitu, banyak buku tinggal mengalihkan. Kita coba lagi minjam. Nah, ini kan sudah 3 buku, maksimum kan 3 buku. Kalau kita tambah lagi maka akan ditolak. Nah, total kuota pinjaman sudah maksimum. Maksimumnya kan 3. Kalau lebih dari 3 nggak bisa. Kita simpan. Nah, untuk mencetak, klik cetak ini, ya di stroke. Peminjaman tadi terdatabase di data pinjam ini. Jadi misalkan yang sudah pinjam banyak gitu akan masuk di sini. Durasi, kode anggotanya berapa, ini bisa aja NIS siswa kalau dia siswa, bisa juga NIP jika guru atau staf, atau kode pegawai, terus kode buku, judul, dan seterusnya. Kita akan mencoba pengembalian. Tadi kan Dian Sastro. Nah, yang dipinjam ini. Untuk mengembalikan, untuk memilih bisa diketik manual di sini kodenya ini. Kita contohkan 1111 setuju. Bisa juga double klik di sini. Setuju. Bisa juga dipilih di sini. Nah, karena tidak terlambat kan tanggal pinjamnya tanggal 21. Tanggal kembalinya 28. Sekarang masih tanggal 21, berarti tidak terlambat kan? Sekarang kan tanggal 21, maka tidak terlambat, maka terlambatnya 0 hari, dendanya 0. Kalau terlambat, dendanya ya terhitung otomatis di sini, nanti dibayarkan masuk ke database. Simpan, cetak kalau mau cetak. Nah, di sini sudah hilang kalau sudah dikembalikan. Ada lagi katalog. Katalog ini fungsinya untuk pencarian buku. Ini bisa diinstal di komputer tersendiri, bisa juga di komputer ini sendiri, bisa di full screen kan. Misalkan akan mencari buku apa, judulnya ya panduan gitu.
enter atau share. Nah, ada. Kalau melihat ini buka apa, panduan membuat animasi dengan Adobe Flash CS9, ada stoknya masih 10, letaknya di mana? Oh, di sini. Kalau melihat detailnya di double klik. Oke. Ini presensi, digunakan untuk presensi. Misalnya siswanya ini 20711. Ini bisa scan kartu anggota, bisa juga diketik terus enter. Misalnya Dian Sastro masuk sekarang ya, masuk di kelas, enter. Nah, ke data tanggal 21 Desember 2010 jam 12:31, statusnya masuk dia ke kelas ini. Kunjungan ini, presensi ini, nanti di laporan ada kalau misalkan grafik presensi. Nah, tanggal 21 yang berkunjung 1. Kalau yang presensinya banyak, misalkan 200 gitu, di sini ya 200 hari tanggal 21 ini. Terus ini ada impor data buku. Kita pertama buat template dulu. Nah, di sini kan ada judul. Di sini judulnya buku apa aja, kodenya, judulnya dan seterusnya. Baris nomor 1 ini jangan dihapus. Nanti digunakan untuk pengenalan kolom-kolomnya soalnya. Setelah disimpan itu diisi, terus dicari di sini filenya tadi, kemudian pilih sheetnya, setelah itu diproses. Begitu juga untuk import data anggota. Untuk mengekspor data buku tinggal klik aja ini, langsung terekspor ke Excel. Ekspor data mahasiswa, ekspor data siswa. Nah, ini dia. Untuk pembuatan barcode untuk ditempelkan di buku bisa di sini. Kemudian cetak untuk ukuran yang dikehendaki, misalnya ingin ukuran ini, ya cetak ini, klik. Pembuatan kartu ini di nama sekolahnya apa gitu. SD apa gitu. Cetak. Ini headernya, identitas sekolahnya ketik di sini. Ini nomor anggotanya. Kemudian cetak. Untuk merubah paspor, pilih misalnya kan username-nya sudah banyak, pilih nama Anda, password lama apa, password baru diisikan di sini, klik rubah. Misalkan password barunya M gitu, klik rubah. Maka ketika login akan dimintai password. Kalau tanpa password tidak bisa. Tadi passwordnya M. Misalkan di perpusnya banyak petugasnya. Misalkan kita akan membuat komputer khusus untuk pencarian buku, misalnya namanya katalog gitu aja. Nah, gini semua katalog. Simpan. Ini nanti di komputer programnya kita
kita install lagi di komputer khusus untuk pencarian buku. Maka ketika login, di sini dipilih yang katalog. Login. Nah, di sini cuma katalog, nggak bisa ngedit modifikasi yang lain. Cuma bisa untuk pencarian buku. Nggak mau menghapus peminjaman nggak bisa, melihat data buku nggak bisa, cuma katalog ini cuma melihat-lihat aja, mencari misalkan untuk mencari buku judul ini ada apa tidak di perpus, terus lokasinya di mana, seperti itu. Ini pakai katalog ini. Atau kita buat lagi, sebentar, kita login dulu sebagai master. Kita buat user baru yang cuma bisa melakukan peminjaman, pengembalian, sama melihat data pinjam, nggak bisa yang lain-lain. Misalkan namanya Agnes, misalkan saja. Dia cuma bisa melakukan transaksi peminjaman, pengembalian, sama melihat datanya. Nah, ketika login, Agnes Monica ini cuma bisa membuka ini, peminjaman, pengembalian, sama melihat data pinjamnya. Pokoknya dikasih password masing-masing. Kalau katalog tadi kan belum di password. Jadi kita Agnes Monica kita kasih hak untuk merubah password juga. Dia juga bisa merubah passwordnya sendiri. Agnes Monica passwordnya apa, misalnya password lama kosong, password barunya misalkan OP gitu, OP berubah. Maka ketika login, Agnes Monica ini harus mengisikan password. Kalau orang lain mau masuk pakai nama Agnes Monica tapi nggak punya password, ya nggak bisa, harus punya passwordnya apa tadi, OP. Misal kita buat user baru lagi, misalkan kita buat user baru lagi namanya khusus untuk di komputer presensi gitu. Dia cuma bisa untuk digunakan presensi. Ketika login, ini kan presensi, pilih presensi, login. Nah, ini cuma bisa digunakan untuk presensi saja, bisa di full screen kan. Sekarang kita penggunaan software sudah paham. Kita sekarang untuk pengurusan database-nya. Nah, untuk mengatur lokasi database-nya bisa di sini. Pilih lokasi database. Secara default setelah kita menginstal programnya kan file database-nya terletak satu folder dengan programnya, yaitu di C, program file, software perpustakaan sekolah, database perpustakaan, MDB. Biar aman, database ini sebaiknya kita pindah ke lokasi D atau mana gitu. Kalau software ini digunakan di satu komputer yang tidak terhubung jaringan, sebaiknya diletakkan di selain C. Nah, database-nya kan ini kan lokasinya di C.
Kalau lokasinya di C, kalau Windowsnya tiba-tiba rusak, maka ketika C diformat install ulang Windows, database ini hilang. Lah misalkan data bukunya sudah banyak, data peminjaman, kalau datanya hilang kan susah nanti. Untuk itu kita pindah aja, ketik cut saja. Misalkan kita letakkan di N, misalkan saja. Maka ketika programnya kita buka, dia minta menentukan lokasi database, soalnya databasenya tidak ditemukan. Cari dimana tadi, di N. Oke. Nah ini dia sudah di N. Ini jika di komputer, satu komputer. Tapi misalkan saja kita menggunakan jaringan, misalkan saja, asumsikan saja kita mempunyai 3 unit komputer. Nah 3 unit komputer ini, satu untuk komputer khusus presensi jika siswa masuk perpus, satu lagi khusus untuk katalog untuk pencarian buku, satu lagi untuk seorang operator yang peminjaman pengembalian. Nah kita asumsikan saja databasenya kita letakkan di komputer operator, terus komputer yang lain cukup ngeling saja databasenya. Untuk itu misalkan saja kita letakkan di drive jaringan, misalkan di F milik komputer jaringan. Nah kita buka programnya, kita cari di, biasanya kan ini letakkan di sini di my komputer ini. Kalau di jaringan ya ini my workspace, nenek workspace. Tadi apa, F. Ini maka lokasinya sudah di nih, server F database perpustakaan MDB. Database sudah. Oh ya, biar database bisa diakses ke jaringan, komputer misalkan 2 buah komputer harus sudah terhubung oleh kabel LAN. Terus ini di klik kanan, ini property, sharing and security. Nah ini dicentang dua-duanya. Maka ini sudah bisa diakses di jaringan kalau sudah ada gambar tangan. Kemudian kita bisa menentukan ini ukuran font stroke, ini digunakan untuk menentukan ukuran font stroke peminjaman dan pengembalian. Misalkan Anda menggunakan printer kecil, misalkan mini printer, ukurannya yang pas itu sekitar 56 itu. Kalau printernya printer besar, dot matrix besar, LX 300 misalkan, Epson LX 300 ini 12 atau berapa gitu, kemudian klik simpan. Kalau mini printer ya cukup 6 gitu aja. Terus ini durasi pinjam siswa, ini digunakan untuk menentukan siswa itu bisa meminjam dalam berapa lama, maksimum waktu. Kalau melebihi ini 7 hari ini yang tentukan ini, misalkan kita tentukan 7 atau tentukan kita 14 atau berapa gitu. Kalau durasi yang siswa meminjam melebihi waktu ini akan kena denda per hari. Ini denda keterlambatan per hari ini. Ini untuk siswanya. Untuk guru bisa kita tentukan juga, misalkan berapa, 21 misalkan sekali minjam 3 minggu. Staf sekali minjam 2 hari. Terus siswanya misalkan
siswanya 7 seminggu gitu aja. Saya harapkan sudah paham dengan aplikasi ini. Jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanya, cari infonya di www.indoaplikasi.com. Oh ya, laporan. Ini laporan peringkat siswa, ini adalah daftar N peringkat yang daftar peringkat N kali peminjaman ini adalah diurutkan berdasarkan berapa buku, berapa kali dia pernah pinjam buku di perpus. Untuk yang terbanyak misalkan akan diurutkan yang teratas, kemudian berangsur-angsur menurun seperti itu. Ini bisa digunakan untuk penghargaan pada siswa yang paling sering berkunjung ke perpustakaan dan meminjam. Terus ini daftar peringkat N buku telah dipinjam. Ini akan diurutkan siswa pernah pinjam buku berapa item. Misalkan pernah ada 500 buku dalam setahun yang dipinjam, ya ini diurutkan bukunya terbanyak, tanggal transaksi pinjam. Ini misalkan Dian Sastro, dia terakhir pinjam kapan? 21 Desember 2010 jam 12.28. Terakhir mengembalikan kapan? Ini. Terus ada lagi, ini siapa? Ahmad Indo Aplikasi. Oh, tidak pernah meminjam, tidak pernah mengembalikan. Ada lagi ini. Demikianlah panduan video ini.